Terima kasih untuk para penonton, pengikut channel Aikido KBAI Vigor. Hari ini saya mau cerita ya, beberapa minggu lalu ada kejadian di samping Central Park. Itu ada perempuan yang dibunuh tanpa ada motif untuk rampok atau kejahatan lainnya. Jadi datang hanya untuk membunuh, dan itu suatu hal yang bagi saya baru, karena biasanya kalau orang menyerang dia ya pasti ada motif lainnya, begal, rampok, perkosa, ya kan? Ini nggak ada apa-apa, datang terus ditikam aja, bahkan tidak kenal. Nah, jadi ini membuat saya itu agak khawatir ya tentang keamanan di lingkungan kita ini yang makin lama makin parah ya. Jadi saya cuma mau bagi tips aja malam ini. Saya pikir-pikir kita harus memikirkan cara untuk mencegah sebelum kita menghadapinya. Jadi kita harus belajar mencegah dulu. Kenapa? Karena saya dulu juga pernah mengalami perampokan. Jadi ceritanya saya bertiga, saya, ibu saya, dan adik saya. Ya. Jadi ibu saya itu rajin mengumpulkan sumbangan untuk satu vihara yang biasa kami kunjungi. Ya, adanya di Pontianak, bukan di Jakarta. Jadi letak vihara itu ada sekitar 100 meter ke dalam gang, yang gangnya sih cukup luas. Cuma mobil kalau mau masuk itu tidak bisa parkir karena akan mengganggu lalu lintas dalam gang itu sendiri. Jadi mau nggak mau mobil itu harus parkir di jalan yang lebih besar, di tepi jalan di luar sana. Jadi ibu saya terima sumbangan berupa uang, berupa barang, ya kan? Sumbangan yang dititipkan ke ibu saya itu harus dibawa ke vihara. Uangnya juga harus dibawa ke sana, tidak bisa ditransfer karena harus dicatat oleh bendaharanya. Kemudian ibu saya itu terima, bahkan ada yang menyumbang air putih yang dikemas ya, bawa sampai ke parkiran, terus yang ngangkut saya. Sebelumnya saya udah protes, saya ngomong dengan ibu saya, "Mak, kenapa terima sumbangan kayak gini, ya kan? Kenapa nggak terima cashnya aja, ya toh? Daripada saya harus bawa barang ini berat-berat, itu lumayan jauh loh, 100 meter lebih. Itu cukup melelahkan, ya kan? Dan ya jawaban ibu saya ya kalau orang mau kasih sumbangan, kita nggak boleh tolak gitu loh. Emang begitu, seharusnya kita nggak bisa nolak sih ya." Terus adik saya yang baru selesai operasi lutut, yang jalannya juga masih pincang, menuntun ibu saya yang juga kakinya kurang kuat ya. Jadi saya satu-satunya yang harus membawa 2 dus minuman itu. Jadi ceritanya kami jalan, ibu saya menenteng sebuah kantong kain yang isinya adalah jubah untuk sembayang dan uang sumbangannya yang kurang lebih 1 juta lebih ya. Jadi masuk ke vihara itu, jalan, begitu mencapai kira-kira setengah perjalanan, di belakang itu ada yang ngikutin. Biasanya juga ada yang mengikutin karena motor di dalam gang kan, motor dalam gang. Jadi mereka itu mau lewat itu juga mesti hati-hati supaya tidak menyerempet kita toh. Jadi lambat. Awalnya saya pikir ya itu warga di situlah ya. Kita agak nepi aja lah, kasih dia lewat. Kasih dia lewat, kok nggak lewat-lewat gitu loh. Nggak mau lewat. Udah kita nepi, dia masih juga pelan juga di belakang. Pikir-pikir mungkin orang itu sopan kali ya, positive thinking. Jadi nggak mau mendahului karena ada orang tua gitu loh. Nah, karena saya mengangkut beban berat, jadi mau nggak mau saya harus jalan cepat, ya kan? Saya nggak mungkin ngangkut barang yang berat kemudian jalannya santai. Ibu dan adik saya jalan di belakang, jadi tertinggal. Nah, ketika sampai kira-kira hampir 100 meter, saya dengar ibu saya teriak. Teriaknya antara teriakan panik, kaget, ya kan? Saya langsung ngeh. Karena saya lagi bawa beban begini, saya langsung ngeh ada yang tidak beres. Saya langsung lempar
minumannya jatuh ke jalan. Saya langsung balik badan, saya lihat tas ibu saya sedang ditarik, kantong yang berisi uang dan jubahnya itu. Kemudian sedang diacungkan senjata tajam yang panjangnya kira-kira segini, ya seginilah, ya kan. Begitu saya balik badan, ibu saya dalam keadaan terancam, saya langsung teriak, "Woi!" gitu. Saya tunjuk, saya teriakin. Saya langsung berlarian, saya lari ke arah si perampoknya. Mereka juga kaget dengan teriakan saya. Kaget, dapat tasnya, loncat ke motor. Jadi ada 2 motor. Ada 4 orang, 2 motor, 2 pengendara, 2 yang diboncengin. Mereka begitu lihat saya berkejaran ke arah mereka, langsung lari, loncat ke atas motor, tancap gas. Saya tidak diam, saya masih kejar. Adik saya teriak, "Awas parang!" katanya. Saya nggak peduli lagi, saya kejar, saya larinya cepat banget, kayak orang kesetanan lah, kayak orang udah ngelihat setan, wah gitu. Habis itu lari kejar, dan yang satu orang yang di belakang motor itu, dia tarik parangnya, karena saya di belakang dia, ya, dia begini, ya, parangnya diarahkan ke bagian leher saya. Jadi gara-gara parangnya saya harus ngerem sedikit, kalau enggak saya kena, ya kan. Nah itu buat saya tidak berdaya. Sementara kawannya gasnya makin kenceng, motor matic, ya kan, akselerasinya lumayan. Terus ujung-ujungnya dia keluar jalan raya, kemudian kabur. Udah nggak mungkin saya kejar karena saya bukan Flash. Kalau saya Flash, saya Superman pasti terkejar ya. Oke. Kemudian saya balik jalan kaki, ngos-ngosan. Saya cari sandal saya kemana. Udah entah kemana-mana. Karena saya pakai sandal, larinya kayak orang kesetanan. Adik saya bilang, "Wah bang, kamu larinya tuh gila bener, larinya cepat banget kan ya." Iya, mungkin itulah yang disebut adrenalin. Nah, jadi singkat cerita, uang sumbangan hilang, ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara saya jalan di depan. Saya juga nggak tahu, ya kan? Kalau sampai 4 orang perampok itu tertangkap oleh saya, kemudian apakah mereka yang bonyok atau saya yang dibacok? Kita juga nggak tahu, ya kan? Tapi yang pasti waktu itu saya nggak mikir lagi, ya kan? Saya nggak mikir lagi. Karena saya hanya pikir satu, ibu dan adik saya itu nggak boleh kenapa-napa. Yang kedua, saya mohon maaf, saya akan ngomong kasarnya, saya ingin menghabisi mereka, ya kan? Oke. Nah, jadi dari cerita itu saya ingin berbagi tips untuk para penonton, yaitu adalah satu, ya, ini mungkin semua orang tahu ya, yaitu adalah jangan jalan di tempat yang sepi sendirian, atau ada teman pun mesti waspada lah ya. Karena di tempat yang sepi itu, kalau terjadi ancaman kejahatan, kita akan susah untuk cari bantuan. Yang kedua adalah nggak konsen ke depan, nggak konsen ke belakang, nggak perhatikan sekeliling, main handphone. Jalannya pelan, main handphone. Sadar nggak sih kalau kita lagi jalan fokusnya ke handphone, ya kan? Jangankan ada ancaman kejahatan, lubang jalan atau sandungan batu pun nggak akan sadar, tahu-tahu gubrak jatuh aja, ya kan? Apalagi fokusnya ke sini, ada begal lewat, hilang. Ganti handphone. Oke, ganti handphone aja nggak apa-apa, nggak luka. Gimana kalau dibacok? Ya kan? Jadi jangan, sekali lagi jangan sambil jalan main handphone. Kalau mau main handphone, ya kan, carilah di tempat yang aman. Mungkin sambil makan, kayak di warung, kayak mungkin di rumah, kayak di dalam mall, kayak di dekat security, kayak apa, kayak jangan di jalan. Ya, itu akan mengundang kejahatan. Sebab ingat, kejahatan itu rumusnya ada niat, ada kesempatan. Kalau kita kasih kesempatan, ketemu niatnya, jadi. Nah, ini main handphone itu memberikan kesempatan. Kemudian berikutnya, waspada kalau ada yang mengikuti di belakang. Begitu ada yang jalan di belakang, jalan kaki maupun naik motor di belakang, waspada. Sekali-kali lihat ke belakang, jeling,
sekali-kali lihat ke belakang. Kalau ada gelagat mencurigakan, cari tempat yang aman dulu, berlindung. Mungkin cari ada kumpul-kumpul pangkalan ojek mungkin, ada warung mungkin, ada pos security mungkin, ya, atau apalah yang bisa kita hampiri. Kita berhenti dulu sebentar, ya, berhenti dulu sebentar sampai dia lewat. Yang ketiga, nah, kalau Anda berjalan dengan keluarga, ingat, sebagai laki-laki, kepala rumah tangga, atau orang yang bisa diharapkan melindungi keluarga di perjalanan, ya, hendaknya jalan kita ada di belakang mereka. Jadi kalau Anda jalan dengan istri, dengan anak, atau adik, ya kan, biarkan mereka jalan di depan. Jangan sampai seperti saya, karena membawa beban berat, saya harus jalan cepat, ibu dan adik saya ketinggalan di belakang. Jadi kalau waktu itu saya jalan di belakang, itu bisa beda cerita, ya. Saya menyaksikan apa yang terjadi, tapi mereka di belakang. Kalau ibu saya nggak teriak, saya nggak tahu itu terjadi, gitu loh. Kemudian siapkan selalu senjata apa adanya. Mungkin ikat pinggang, ya. Ikat pinggang nanti saya tunjukkan gimana cara pakai sih ikat pinggang, ya, untuk jadi senjata. Karena kita kalau bawa senjata itu pasti melanggar hukum. Mau senjata tajam, mau senjata pemukul, itu melanggar hukum. Jadi kalau bawa ikat pinggang itu nggak ada pelanggaran hukum, ya. Kemudian senter juga bisa. Bagaimana senter itu berfungsi, ya? Bawa aja senter yang kecil, yang gampang dibawa, yang terangnya itu cukup menyilaukan. Arahkan ke mata, tembak. Jadi begitu matanya silau, kesempatan kita lari. Atau yang mau melawan, yang merasa percaya diri untuk melawan, begitu mata silau, sikat. Kemudian parfum, pewangi ruangan, atau yang sejenisnya, yang bisa menyemprot cairan cukup keras. Jadi lebih baik jangan yang pompa manual, ya, tapi yang ada gas semacam aerosol itu, ya. Itu bisa menggantikan semprotan merica. Jadi arahkan aja ke mata, semprot. Begitu udah tersemprot, dia pasti akan buta sesaat, ya. Paling tidak terganggu pandangannya, kecuali dia pakai helm tutup, apa boleh buat, ya. Kemudian bagi perokok, rokok itu bisa jadi senjata, ya. Ini bukan ngajarin semuanya pada merokok nanti, ya. Oke. Ini rokok yang kira-kira panjangnya tinggal segini, itu bisa untuk jadi senjata, ya. Jadi dalam kondisi menyala, pegang, suntikkan aja ke matanya, paling tidak dia kaget. Nah, waktu kaget itulah kesempatan untuk nyerang atau kesempatan Anda untuk melarikan diri, ya. Tergantung pada niat Anda, tergantung pada kepercayaan diri Anda ingin melawan atau melarikan diri. Itu kesempatannya, ya. Apalagi kalau dia pakai senjata tajam, jangan berpikir bahwa kalau dia pakai senjata tajam, walaupun panjangnya hanya segini, terus Anda berpikir karena cuma segini, jangkauannya tidak mungkin kena saya kalau dibanding dengan jangkauan kaki saya, kan gitu, ya kan? Ingat, ini senjata tajam. Kalau kaki dijulurkan, ya kalau kena telak dia terpental. Kalau kenanya tanggung, kaki malah ditebas, malah bisa terluka, ya. Jadi beresiko sekali. Tapi beda masalah kalau konsentrasinya kita ganggu dulu. Misalnya ada rokok yang dijentikan ke pandangannya, atau ada senter, ya. Intinya setelah dia merasa terganggu pandangannya, saat itulah baru diserang. Mau dipendang kayak, mau dihajar kayak, ya, mau dipukulin pakai apa kayak, terserah, ya. Tapi sebelumnya jangan coba-coba, karena dia juga konsentrasi, gitu, ya. Kemudian waktu lagi jalan, perhatikan kiri kanan, antisipasi kalau misalnya ada yang nyerang, kita sudah tahu di mana ada senjata, ya, entah itu batu, entah itu kayu, entah itu bambu, ya, apa saja, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu yang kelihatan nggak beres, kita jalan ke arah
senjata dalam tanda kutip yang kita lihat tadi. Ya, itu untuk siap mempertahankan diri. Batu juga boleh. Begitu benar-benar terjadi, lari ke arah batu, ambil, lempar. Ya, lempar. Dia kena nggak kena, kita kabur. Ya, jangan hanya kabur, karena kalau kabur itu dia dalam kondisi yang siap juga. Dia pasti akan ngejar dengan kesetanan juga mungkin. Tapi beda dengan kita lempar batu, walaupun nggak kena, dia berusaha menghindar. Begitu kita lempar, kita udah kabur, dia menghindar, sudah kehilangan momennya untuk mengejar. Dan ketika kabur, jangan lupa teriak, tolong, tolong, tolong ya. Untuk Anda yang tidak punya ilmu bela diri. Ya, ini tips bukan untuk yang jago bela diri aja, enggak. Tapi ini tips untuk semua orang. Saya ingin supaya semua orang itu tidak sampai celaka oleh kejahatan di jalan. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah bagi yang pakai mobil, ya, kalau melihat ada kejahatan, kalau Anda berani mau nolong, ya, kalau Anda nggak punya senjata apa-apa, di dalam mobil ada kok biasanya, yaitu adalah kunci, ya, kunci untuk buka ban bisa, ya kan. Kemudian apalagi kalau Anda punya kunci X yang untuk buka ban, ya, itu bagus banget, ya. Kemudian saya lupa bawakan ya, itu ada kemoceng ya, orang bilang ya, pembersih debu. Itu saya lihat ada yang pakai gagang besi. Nah, nanti boleh dicari di supermarket atau apa. Ini bukan jualan barang ya, saya nggak punya toko untuk jual ini. Jadi itu kalau kita bawa, kena razia pun, digeledah mobil pun, itu tidak akan melanggar hukum, karena itu adalah alat pembersih yang kebetulan gagangnya memang besi gitu loh. Nah, kalau barang itu dibawa, yakin itu tidak akan melanggar hukum, ya, karena barang ini dijual di supermarket dan fungsinya untuk membersihkan debu. Cuma kebetulan gagangnya keras. Untuk Anda yang memang jago bela diri, yang tahu bela diri, yang bisa bela diri, kalau Anda pede, Anda berani, ya, jangan biarkan kejahatan itu merajalela di jalan. Kalau melihat ada yang menjadi korban kejahatan di depan mata Anda, ya, kalau Anda merasa percaya diri, lawan. Jangan sampai kejahatan merajalela di lingkungan sekitar kita. Karena apa? Suatu hari, kalau Anda biarkan, suatu hari mungkin yang korban itu adalah anggota keluarga Anda. Dan Anda pasti akan nyesal. Kenapa waktu itu tidak saya sikat saja gitu, ya. Jadi saya mengajak, ayo semua pendekar-pendekar bela diri, ya, jaga lingkungan masing-masing. Kalau melihat ada yang melakukan kejahatan, jangan tinggal diam, ya. Bikin supaya kejahatan itu takut untuk beraksi di lingkungan kita, ya. Beberapa minggu lalu saya lihat ada berita di Kembangan, itu warganya 2 jempol, luar biasa. Itu jadi ceritanya ada curanmor dan mereka itu menangkap bersama-sama curanmor itu, luar biasa. Nah, itulah yang diharap. Karena apa? Karena kalau penjahat itu baca juga berita itu, mereka tidak akan berani lagi untuk masuk ke lingkungan itu. Ya, itu harapan saya, lingkungan masing-masing kita itu jadi aman semua, ya. Jadi mereka mau melakukan kejahatan, mereka akan mikir berkali-kali, wah, warga di sini jangan coba-coba loh, bahaya, ya kan? Melakukan kejahatan di sini orang tidak takut, malah kita yang ditangkap. Nah, itu harapan saya. Oke? Jadi video kali ini saya cuma cerita aja. Nanti untuk tips-tips bela diri lainnya, teknik bela diri lainnya mungkin akan saya videokan, saya akan upload lagi di video berikutnya yang berkaitan dengan hal ini. Jadi cukup sekian dulu. Terima kasih untuk dukungan di channel ini. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Dan bagi yang punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Saya kira cukup itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk kameramen kita, Sensei One Click, ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.